الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji surah Al-Baqarah ayat 106 dan 107. Yang ini adalah bagian pembahasan tentang nasikh mansuh. Tetapi ini wilayahnya bukan di tafsir ya. Wilayahnya di kajian usul fikih. Panjang juga ya beliau membahas. Ini wilayah di usul fikih. Nanti kita coba sandingkan sedikit. Kalau diperhatikan di sini ada hal yang harus kita pahami. Nasakh itu menghapus, menyalin bisa. Jadi kalau kita menghapus sesuatu itu an-naskhu. Nanti ada dua unsur. Yang pertama nasikh yang menghapus, yang kedua mansukh yang dihapus. Berarti nasikh itu yang baru, mansukh yang lama. Baik, sebelum ke sana kita akan coba baca dulu ya ayatnya, kemudian terjemahnya. Ayat 106 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Satu lagi. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Ini jelas ya, dua ayat ini ingin membahas tentang an-naskhu, manansah min ayatin, apa yang kami hapus, apa yang kami batalkan, min ayatin dari satu ayat, atau nunsiha kami lupakan. Jadi yang pertama dibatalkan, yang kedua dilupakan. Tetapi dari ayat ini jadi pelajaran bahwa ternyata apa yang Allah hapus dari ayat Al-Quran dan juga apa yang Allah lupakan dari diri manusia, na'ti bi khairim minha, tentu kami akan mendatangkan yang lebih baik daripada ayat yang dihapus tadi. Atau misliha, semisalnya. Nah, maka di sini kita akan tahu bahwa
tujuan Allah menghapus syariat itu bukan untuk bukan untuk sesuatu yang menjadikan berat, beban, bukan. Tapi na'ti bi khairim minha, kami akan datangkan yang lebih baik daripada itu. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu qadirun, maha kuasa atas segala sesuatu. Bagi Allah menghapus sesuatu itu boleh. Mungkin nanti yang tadinya halal oleh Allah dirubah, diganti jadi haram. Atau sebaliknya, yang tadinya haram oleh Allah ganti jadi halal. Tadinya mubah jadi haram, tadinya haram jadi mubah. Bagi Allah itu mudah ya. Dan intinya dari ayat ini, na'ti bi khairi minha au misliha, kami akan berikan, gantikan yang lebih baik atau sebanding dengan yang dihapus itu. Maka nanti setidaknya ulama usul fikih tentang pembagian an-naskhu di dalam Quran itu ada 3 poin. Itu kajiannya ke usul fikih. Tapi kita coba kaji tafsir dulu ya yang ini. Baik. Di sini ada beberapa pendapat ya, apa yang dimaksud dengan manangsah min ayatin. Manangsah min ayatin. Nasakho itu apa artinya? Al-Imam Ibnu Katsir menyodorkan berapa pendapat tuh? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 pendapat ya. Baik, yang pertama silahkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ani Allah wa iyyakum bi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala Ibnu Abi Talhata an Ibni Abbasin ma nansakh min ayah ma nubdila min ayatin. Nah, ini yang pertama. Manansakh min ayatin ma nubdil min ayatin. Ada yang tahu kenapa jazm, Pak, Bu? Manansakh, tidak nansakhu. Ma di sini maknya bukan ma isim mausul, tapi ini syarat. Bukan isim istifham, pertanyaan apakah, bukan, tapi manansah apapun. Jadi dari kajian nahwu shorof, kalau di sini kan tidak dibahas karena dianggap sudah bisa. Tapi kalau tafsir yang lain itu akan membahas kajian nahwu shorofnya. Sebelum ke yang tadi manansah min ayatin au nungsiha itu kan ini maknya ma syarat. Isim syarat, syarat ma apapun, bukan apakah, bukan apa yang gitu. Apapun yang kami nasakho, nah nasakho kita akan bahas di sini. Dari satu ayat atau kami lupakan, nah ini adalah syarat. Jadi kalau menemukan isim syarat, adat syarat, man, mahma dan sebagainya, cari 2 ya. Pertama fi'il syarat, kedua jawab syarat. Terus ketemu. Contoh, mengkol heulanya, contoh. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu ada man. Man di situ adalah isim syarat. Kalau mendapatkan isim syarat, carinya itu 2, 1 mana fi'il syarat, kedua mana jawab syarat. Nah, untuk mencari fi'il syarat gampang, di depan isim syarat itulah sebagai fi'il syarat. Dan jazm, menjazmkan dua-duanya ya. Famay ya'mal. Kenapa ya'mal? Karena dia jazm. Fi'il mudhari majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Kenapa dia majzum, jazm? Karena ada isim syarat. Karena fi'il mudhari itu dia akan terpengaruh kepada yang sebelumnya.
Apakah huruf nasab atau huruf jazm? Tinggal dihafalkan mana huruf nasab, mana huruf jazm. Contoh huruf nasab an, lan, idzan, kai dan sebagainya. Contoh huruf jazm ma, man, mahma, kaifa dan sebagainya. Nah, kalau sudah paham itu, lihat di fi'il mudhari'nya ini jadi jazm, sukun jazm itu ya. Manangsah, apapun yang kami nasah. Ya, nasah berarti jazm. Nah, nansah berarti fi'il syarat. Famay ya'mal itu ya'mal fi'il syarat. Tugas kedua cari jawab syarat. Jawab syarat boleh isim, boleh fi'il. Man amila amalan. Nah, man amila. Amila berarti fi'il syarat. Nah, tugas kedua cari jawab syarat. Nah, yang famay ya'mal misqalah dulu. Mana jawab syaratnya Pak Bu? Yang mananya? Ya roh. Ya roh itulah sebagai jawab syarat. Jadi komanya di khairon. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairon, koma yarah. Itu kita artikan kalau syarat yang begini dijawab syarat itu kita artikan niscaya atau pasti. Mun dinu bahasa Sunda naon? Tanwande. Tanwande. Nah, itu di dalam terjemah Sunda. Kenapa ada niscaya, kenapa ada pasti, kenapa ada tentu? Nah, ayat tanwande karena sebagai jawab syarat. Ya roh itu jawab syarat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, maka apapun atau siapapun di situ ya, maka siapapun kalau kita diartikan dalam terjemah bahasa Indonesia barang siapa. Nah, itu barang siapa berarti itu adalah syarat. Maka siapapun ya'mal yang beramal mithqala dzarratin khairan, sekecil beramal khairan dulu masuk dulu. Faman ya'mal khairan mithqala dzarrah, itu aslinya ya. Kalau dalam struktur bahasa Arab ditarik dulu yang apa namanya khairan sebagai maf'ul bih. Faman ya'mal khairan mithqala dzarratin, begitu. Maka siapa yang beramal kebaikan mithqala dzarratin, seberat zarrah. Kalau dulu kita artikan biji sawit. Biji sawit. Yang sekarang atom. Seberat atom pun kalau beramal kebaikan yaroh. Pasti, nah ada pasti. Tentu, niscaya, yaro. Apa yaro? Melihat, hu karena amal, maka dia pasti akan melihat amalnya. Jadi ini menjadi jawab syarat. Baik, sekarang masuk ke ayat ini. Diulang. Isim syaratnya ma. Cari dua, satu fi'il syarat, dua jawab syarat. Itu harus ketemu. Yang pertama fi'il syaratnya mana? Nansah, maka jazm. May ya'mal jazm kan ya. Yaroh jazm, hanya tandanya saja yang beda ya. Tanda alamat i'robnya beda. Kalau ini jelas nansah itu tanda i'robnya, tanda i'rob jazmnya sukun. Karena apa? Karena kan mu'tal akhir, sohi akhir, akhirnya sohi. Makanya kelihatan. Beda dengan yang mu'tal akhir. Baik. Sekarang tugas kedua, cari jawab syarat. Mana? Nun siha yang ikhwan? Mana? Min ayatin. Yang lain? Nun siha masih sama. Yang lain? Na'ti. Na'ti inilah sebagai jawab. Makanya komanya sampai nun siha. Nun siha itu ada au. Bahasa iyahlanya bahasa apa? Pengantar dulu ya. Bahasa Arab dulu, pengantar dulu. Nun siha itu ada au. Are au itu huruf atop.
Berarti nun siha maktuf. Kemana dia maktufnya? Nansah. Dia belum jadi jawab syarat, masih gabungan ini kelompok pertama. Jadi nun siha dia maktuf karena ada au. Au kan huruf atop itu masih ingat ada berapa? 9. Sebutkan. Wa, fa, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta. Ngan 99. Nah, ini ada au. Berarti kalau ada au di sini berarti sebagai atop. Di depan huruf atop namanya maktuf. Pasangan maktuf alaih ke belakang gitu. Nanti dalam bahasa nahwu itu ada pasangan-pasangan ya, berpasangan. Ada mudhof, ada mudhof ilaih, ada naat, ada man'ut dan sebagainya. Itu yang harus kita pahami ya. Itu yang harus kita pahami. Baik, kembali ke yang tadi apa? Tadi teh. Na'ti. Jadi na'ti bi khairin minha. Oh, nun siha dulu. Nun siha itu kan maktuf, pasangannya maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Nansah. Karena nansah jazm, maka nun si oge jazm. Hanya beda tanda. Nansah jazm tandanya sukun. Nun siha juga jazm tandanya hadful akhir. Karena fi'il mudhari ini mu'tal akhir. Sebetulnya belajar fi'il mudhari sederhana ya. Kuasai 3 poin. Ikhwatu iman kalau mau belajar yang tentang fi'il mudhari, karena mudhari kan yang mu'rab. Nah, yang pertama kuasai sahih akhir. Yang kedua kuasai mu'tal akhir. Fi'il mudhari. Yang ketiga baru kuasai af'alul khamsah atau amsilatul khamsah. Cukup itu saja fi'il mudhari. Kuasai apanya? Mana yang marfu, mana yang mansub, mana yang majzum. Mana gitu. Udah gitu udah beres. Yang ini juga sama. Nansah, oh akhirnya kho. Berarti dia sahih akhir. Nun si, oh si, oh berarti ada yang dihilangkan. Asalnya nun si, asalnya itu. Dari ansa panjang ansa yun si, asalnya begitu. Nun siha dihilangkan iya-nya karena dia itu huruf illah, nun siha. Nah, itu jadi jazm. Nah, itu ya kuasa itu dalam kaidah. Karena penting ya belajar nahwu shorof untuk menguasai gramatika Al-Qur'an ini. Kalau kita belum menguasai nahwu shorof tentunya kita akan masih kebingungan. Tafsir yang lain ikhwatu iman itu akan menggali yang barusan. Akan digali semuanya. Dari wilayah apa? Nahwunya, dari wilayah i'rab itu dibahas di kitab yang lain. Atau bahkan dari wilayah balaghah. Segi balaghah akan dibahas itu. Makanya penting belajar dasar-dasar ilmu ini ya. Nah, di sini sudah ada fasilitas, tinggal kita siap saja untuk belajar yang dari awal. Insya Allah nanti ada sekitar ya membereskan yang awal, yang mubtadi ya, sekitar 3 bulan ke depan. Kalau ada waktu, jadi ikhwatullahi bisa gabung dari dasar. Atau nanti ada kajian yang lain di sini yang dasar, bisa online ya, bisa offline. Karena ini harus belajar juga. Contoh yang begini. Karena tadi kan manansakh min ayatin berarti ma nubdil min ayatin. Jadi kenapa dia harus dijazmkan? Karena sebagai fi'il syarat. Fi'il syarat kemudian cari jawab syarat. Fi'ilnya ini, jawabnya ini. Nah, ma nubdil min ayatin. Nansakh itu berarti badal. Badal. Ma apapun nubdil yang kami badalkan. Badal bahasa kita kan sudah bahas ya, sudah paham. Badal itu apa artinya? Mengganti. Ma nubdil min ayatin, apapun yang kami gantikan min ayatin dari ayat itu.
Berarti yang pertama ini beri tanda manubdil min ayatin, ini yang pertama. Jadi Imam Ibnu Katsir awal-awal beliau hanya ingin menjelaskan apa makna nasakho. Nasakho yansahu naskhon. Ingin tahu ini. Nasakho, apa itu nasakho itu? Berarti yang pertama badala, mengganti. Yang kedua, wa qala Ibnu Jurayj an Mujahidin ma nasakh min ayah ay ma namhu min ayatin. Berarti yang kedua apa? Yang pertama badal, yang kedua namhu. Apa namhu? Maha yamhu, menghapus. Jadi maha yamhu itu menghapus. Tadi mengganti yang pertama, yang kedua menghapus. Penghapus kan bahasa Arab ini mimhatun, kan penghapus. Ada mimhatun, ada mimsahatun. Kalau penghapus whiteboard itu mimhatun. Kalau alat untuk membersihkan kaki, kekeset mun bahasa Sundanya, itu mimsahatun. Mimsahatun itu. Kalau alat untuk menghapus papan tulis namanya mimhatun. Menghapus. Manamhu min ayatin. Apapun yang kami hapus dari ayat itu, nanti na'ti bi khairin minha, itu titik poinnya ya. Kami akan berikan yang lebih baik dari yang diganti, lebih baik yang dari dihapus atau sebanding dengan itu. Berarti tidak akan yang lebih kurang, akan lebih baik atau minimalnya misliha, sebanding gitu. Hukum awalnya ini haram misal, jadi halal, itu yang terbaik. Hukum awalnya haram jadi halal. Hukum awalnya boleh jadi tidak boleh. Nah itu namanya nasikh mansuh. Dari nasakho yang tadi. Nasakho yansahu naskhon, nasikhun mansukhun. Nasikhun mansukhun. Nasikh yang menghapus Allah tentunya. Mansuh adalah ayat yang dihapus. Berarti awalnya itu kan mansuh dulu, dihapus, baru ada yang menghapusnya. Nanti ada contohnya, ada ya. Baik, kita teruskan dari segi ini dulu, makna nasakho itu apa? Istamir. Ketiga sekarang. Wa qala Ibnu Abi Najihin an Mujahidin ma nansakh min ayah qala nuthbitu khattaha wa nubadilu hukmaha. Haddatsa bi an ashabi Abdillah bin Mas'udin. Teruskan. Wa qala Ibnu Abi Hatim wa ruwiya an Abil Aliyati wa Muhammad bin Ka'b al-Qurazi nahwu dzalika. Yang fokusnya, yang poin pentingnya ya. Kalau itu kan pendapat para ulama, tidak dilihatlah yang itu. Maksud fokusnya yang diberi garis tadi. Yang pertama manubdil min ayatin, yang kedua manamhu min ayatin, nah yang ketiga nuthbit khattaha wa nubdil hukmaha. Nah ini pentingnya, yang lain lewat saja. Ini nomor 3 beri tanda. Apa yang dimaksud dengan manansakh min ayatin menurut pendapat yang ini adalah nuthbit, kami tetapkan. Apa? Khattaha. Khat itu apa? Tulisan. Kami tetapkan tulisannya. Maksudnya apa? Di dalam Quran ada tertulis, termaktub. Tapi wanubdil hukmaha, tetapi kami ganti hukumnya. Tulisannya ada, tetapi diganti dengan tetapi diganti hukumnya. Jadi ada tulisannya di dalam Quran itu, kemudian nanti dirubah hukum. Tulisannya ada, tetapi hukum berbeda. Contohnya tentang ayat wasiat. Wasiat
Wasiat kepada anak pan gitu. Kan itu ada dalam Quran, tapi tulisannya ada, tapi hukumnya tidak ada. Kenapa? Dihapus. Ada yang menghapus. Nah, ini kajian dalam usul fikih. Jadi ada yang begitu banyak. Ada, nanti ayat ini dihapus dengan ayat itu. Nah, ini karena dari segi kajian itu, baik itu usul fikih atau mustalah hadis ya, itu kan ada bagian dari nasikh mansuh. Nasikh yang menghapus, mansuh yang dihapus. Nah, ini ada. Nah, contoh yang ini berarti nuthbit khattaha, kami tetapkan tulisannya ada, wa nubdil hukmaha, tapi kami ganti hukumnya. Nanti ada ya, diberikan contoh nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa qala ad-dhahaku ma nansakh min ayah ma nunsika. Nah, ini yang keempat, cirian manunsika. Begitu saja cara melogat ya, cara memperhatikan. Karena ciri khas Ibnu Katsir itu dengan sana dibaca terus qala. Bagi kita lihat titik pentingnya yang mana. Yang keempat itu manunsika. Apapun nunsi yang kami lupakan mu gitu. Yang kami lupakan bagimu. Lupakan apa? Ayatin. Apa yang kami lupakan. Sama dengan apa? Au nunsiha kalau begitu ya. Nomor 4. Nomor 5. Wa qala ata'un amma ma nansakh fama natruk minal qur'ani. Nah, yang kelima ini manansah itu fama natruk minal Qur'an. Apapun yang kami tinggalkan dari Al-Qur'an. Apapun yang kami tinggalkan Al-Qur'an dari nabi kepada nabi. Itu yang nomor 5. Nomor 6. Wa qala banu Abi Hatim ya'ni turika falam yunzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini yang ke-6, turika dibiarkan, ditinggalkan. Falam yunzil dan tidak diturunkan ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nansakh. Terakhir, wa qala as-Suddiyu ma nansakh min ayah naskhuha qabduha. Nah, itu yang terakhir. Jadi yang terakhir nomor 7 ya. Nasakhoha qabadoha. Nasakhoha itu qabado. Qabado itu artinya apa? Diambil. Qabado dalam doa salat jenazah ada kan? Wa anta qabadta ruhaha. Qabado itu mengambil. Qabado merenggut, qabdoh. Qabado mengambil, artinya diambil. Manansakh min ayatin, apapun yang kami ambil ayat tersebut, cabut ayat tersebut, itu akan kami berikan yang terbaik, minimalnya seimbang. Nah, ada contoh di sini. Sedikit boleh sodorkan ya? Silahkan. Udah 7 ya. Jadi apa yang dimaksud dengan nansakh? 7 di sini. Dari awal sampai akhir ini ingin menjelaskan tentang makna nansakh. Berarti kesimpulannya 1 badal mengganti, 2 dihapus, 3 ditetapkan tulisannya tapi diganti hukumnya, 4 melupakan, 5 meninggalkan, 6 ditinggalkan, tidak diturunkan kepada Nabi. Yang terakhir qabado, ambil gitu. Ambil, renggut, cabut gitu. Apakah bagi Allah kuasa? Kuasa. Nanti ada tafsir yang lain, ayatin di situ adalah mukjizat, ada. Ulama lain yang menafsirkan ini bukan ayat Quran, ini ayatin adalah ayat tanda kekuasaan Allah, mukjizat. Ada yang begitu penafsirannya ya. Tapi di sini fokus ayat di situ adalah
nasikh mansukh dalam ayat Quran. Ulama lain nanti akan menafsirkan ayat di sini adalah mukjizat. Kalau mukjizat diambil, diangkat atau dicabut, nanti akan diberikan mukjizat yang lain yang lebih baik daripada itu. Ada yang seperti itu. Cara menafsirkan memang ragam ya. Tapi yang di sini kita fokus an-naskhu fil Quran. Jadi yang terhapus, yang menghapus, yang dihapus di dalam ayat Al-Quran. Ayat di sini ayat Al-Quran. Nah, ada contoh dua di sini bagus ya. Mislu qawlihi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zannaya. Fi'il madi dhamir huma. Zayya. Fi'il madi dhamir huma. Zanaya. Iya. Farjimuhuma albattata. Wa qawluhu law kana li bani adama wadiyani min malin labtagha lahuma salisan. Nah, ini contoh ya. Satu contoh beliau menjelaskan asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Apa syaikhu di sini? Kakek-kakek, syaikhatu nenek-nenek. Idza zanaya, apabila mereka berdua berzina, farjumuhuma albattata, maka rajamlah mereka berdua. Ini tilawahnya, ayatnya kan tidak ada, bacaan ini tidak ada. Yang ada kan di dalam surah An-Nur, az-zani waz-zaniyatu kan begitu secara umum. Kalau ini kan kakek-kakek dan nenek-nenek apabila berzina maka rajamlah. Ada tidak dalam Quran tulisan itu? Kan tidak ada. Berarti ulama menyebutkan ini naskhut tilawah. Tilawah bacaan, naskhu dihapus. Wa baqaul hukmi, tetapi hukumnya tetap. Karena jadi yang ini ada ya, ada seperti dalam surah An-Nur yang tadi disebutkan bahwa asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Seorang kakek-kakek dan seorang nenek-nenek apabila mereka berzina maka rajamlah. Tak, ayat itu tidak ada, sudah dihapus. Ada dulu ada, tetapi sudah dihapus. Yang begini namanya naskhut tilawah. Tilawahnya sudah dihapus, hukumnya masih wa baqaul hukmi, hukumnya baqo, tetap. Hukumnya tetap. Kalau ada kakek-kakek nenek-nenek berzina maka tetap mesti dirajam. Kecuali kalau bujang atau gadis itu dicambuk. Kan beda ya antara cambuk dengan rajam. Ini ada dulu tapi sudah dihapus. Bahasanya naskhut tilawati wa baqaul hukmi. Kan ada 3 dalam kaidah usul fikih. Kajiannya usul fikih. Nah, harus ada ya kajian usul fikih. Kalau ini kan kajian tafsir. Jadi kajian usul fikih semakin mendalam. Jadi dihapus tilawahnya tetapi hukumnya ada. Nanti ada 3 poin. Yang pertama, tilawah dan hukumnya dihapus. Tilawahnya sudah dihapus. Maksud tilawahnya di teksnya tidak ada. Tilawahnya dihapus plus hukumnya pun dihapus. Itu yang pertama. Yang kedua yang barusan. Tilawahnya dihapus tetapi hukum masih ada. Yang ketiga dibalik. Berarti tilawahnya ada tapi hukumnya sudah dihapus. Nah, kata ulama yang lebih banyak nomor 3 yang ini. Yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Masih ada teksnya.
masih ada teksnya, masih ada tulisannya. Dalam Quran kita baca tiap hari. Dalam Quran kita baca tiap hari. Tetapi hukum sudah tidak berlaku. Nah, ini yang harus difahami. Ayat ini terhapus dengan ayat itu, atau ayat ini terhapus dengan hadis. Nah, berarti ilmu ini luar biasa berat ya. Karena apa? Karena harus berpikir mana yang terdahulu, mana yang kemudian, mana yang lama, mana yang berikutnya. Kalau dalam ini hadis, kalau dalam hadis ya, kalau dalam hadis Nabi kan pernah bersabda begini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Dulu ya, dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang fazuruha, ziarahlah. Kan ada dua yang bertolak belakang. Yang satu dilarang, yang kedua diperintah. Ya, yang begini namanya nasikh mansuh. Memang ini kaidah agak berat juga itu. Karena kalau ada punten mengkolanya ada ta'arudul adillah, ada dalil-dalil yang saling bertolak belakang, yang ini boleh, ini tidak boleh, namanya ta'arudul adillah, bertolak belakang dalil-dalil. Maka ulama setidaknya mengatakan ada 3 ya, ada 4 mungkinnya, ada 4 thariqah, 4 cara. Kalau ada dalil yang bertolak belakang, apakah Quran ataukah hadis gitu ya. Ketika ada yang bertolak belakang itu berbeda atau bertolak belakang dalilnya, tapi dalilnya sahih, dua-duanya sahih. Kalau yang ini sahih ini dhaif ya tidak bertolak belakang. Ini tidak diambil, yang diambil yang sahih. Ini hadis sahih dua-duanya, kemudian bertolak belakang. Ya seperti tadi kan, dulu terlarang ziarah kubur. Ada syariat baru dari Nabi dibolehkan. Nah itu kan ta'arudul adillah. Nah ulama harus mencari tahu. Nah contoh atau thariqah, cara mengkompromikan dalil yang bertolak belakang ada 4 langkah. Pertama thariqatul jam'i. Ini usul fikih ya. Thariqatul jam'i, dengan cara dijamak dulu. Jamak itu dikompromikan. Nah, seperti barusan, contoh gampang. Nasah. Ibnu Katsir menyodorkan beberapa makna kan? Ada yang badal, ada yang dihapus, dan lain sebagainya. Nah, andaikan bisa dikompromikan, ambil ini dulu, kompromikan. Ini kompromikan dulu. Nah, ini thariqah yang pertama. Usahakan jamak dulu ya. Ini pendapat A, pendapat B, pendapat C. Kok beda semuanya tentang bab ini? Jamak dulu, kompromikan. Yang ini boleh, ini boleh, ini boleh. Gitu. Jadi kaidahnya ma'am kanal jam'u la yajuzun naskhu. Ma'am kanal jam'u, selama mungkin untuk dijamak, la yajuzun naskhu, tidak boleh dinasah. Nasah itu yang barusan. Jadi jamak dulu ya, thariqatul jam'i. Jadi thariqatul jam'i itu adalah dijamak, kompromikan dulu. Nah, ini dikompromikan, dijam'i. Yang kedua, thariqatut tarjih. Thariqatul tarjih. Apa maksudnya? Tarjih. Yang kuat, yang lemah. Yang lemah gejretkeun, yang kuat angkat. Dalam bahasa gampangnya, ini adalah teori belah bambu. Teori belah bambu, kan belah bambu kudu kitu, hiji jejak, hiji angkat. Satu doifkan, satu sahihkan. Itu thariqatut tarjih namanya. Makanya Muhammadiyah aya dewan tarjih. Nah, gayanya begitu berarti tarjih. Kalau di Persatuan Islam dewan hisbah. Hisbah itu menelusuri, ditelusuri dulu gitu. Itu hebatnya di situ ya, telusuri. Kalau dewan tarjih ya ditarjih gitu. Jadi kalau diperhatikan nomor 2
ini harus tahu ini dalil sahih, ini dalil sahih, kemudian harus ditarjih, satu angkat, satu turunkan derajatnya. Itu dalam kajian usul fikih semakin mendalam kalau itu. Yang ketiga, ini hanya gambaran umum ya. Yang ketiga apa? Thariqatun naskhi, yang ini. Jadi ini nomor 3. Jadi yang pertama jamak dulu, yang kedua tarjih, yang ketiga naskhu, nasah, nasih mansuh. Nah, untuk mengetahui nasih mansuh, ikhwatu iman harus tahu mana hukum yang dulu, mana hukum yang sekarang. Harus tahu itu dulu. Contohnya Imam Asy-Syafi'i punya qaul. Satu qaul qadim, dua qaul jadid. Nah, itu beliau menasah gitu. Dulu pendapat sedang di satu daerah A, pindah ke wilayah yang lain jadi B. Nah, itu teh pendapat beliau itu dianulir gitu. Dirubah gitu, diamandemen kalau bahasa sekarang ya. Jadi amandemen itu adalah nasah. Jadi proses perubahan. Untuk apa? Tetap kata kuncinya na'ti bi khairin minha au misliha. Akan diberikan yang terbaik atau sebanding dari itu. Nah, ini namanya nasah. Namanya nasah. Yang keempat berarti apa? Oh, yang pertama thariqatul jam'i, yang kedua thariqatut tarjihi, yang ketiga thariqatun naskhi, yang keempat tawakuf. Apa tawakuf? Berhenti. Itu bingung, no iya henteu berhenti we heula gitu. Simpen heula, dipending dulu gitu. Nah, inilah dalam belajar bagaimana dalam menetapkan hukum-hukum itu seperti itu. Yang kedua, hadis laula an yaqulun nas bukan ya. Yang kedua apa? Laukana libni adama wadiyani min malin labtagha lahuma salisan. Andaikan anak Adam mempunyai 2 lembah harta, pasti dia akan mencari harta yang lembah yang ketiga, saking rakusnya. Ini dihapus. Contoh-contohnya banyak. Pokoknya kaji saja di usul fikih ya. Baik, terakhir sekarang lihat Ibnu Jarir. Wa qala Ibnu Jaririn ma nansakh min ayah ma yanqul min hukmi ayatin ila ghairihi fanubdilhu wa nughayyirhu. Nah, ini ya. Ini panjang ini ya, panjang, baca satu-satu. Ini beri tanda semuanya yang ini. Ibnu Jarir mengatakan manansah itu manankul min hukmi ayatin ila ghairihi fanumaddilhu wa nughayyirhu. Itu yang pertama. Apa-apa yang kami nukilkan dari hukum ayat ini ke yang lain, maka kami akan gantikan dan kami rubah. Memang begitu nasih mansuh, dirubah ya, hukumnya. Terus wa dzalika an yuhawwila al-halal yuhawwila al-halalu haraman. Itu contohnya memindahkan yang halal menjadi haram. Ini kan penting ya. Nukumaha gitu. Awalnya halal jadi haram. Keharusnya ya hukum. Kaidah hukum. Awalnya halal jadi haram. 2. Wal haramu halalan. Awalnya haram jadi halal. Kalau tadi awalnya halal jadi haram. Sekarang awalnya haram jadi halal. Kan perlu untuk kita telusuri. Kalau dari awal halal haram itu jelas. Teruskan dulu, baca ini dulu ya. Wal mubahu mahzuran. Dari mubah menjadi mahdur. Mahdur itu haram, tidak boleh. Awalnya mubah jadi haram. Itu kan nasakh namanya. Perlu ulama yang terus jeli membicarakan tentang bab status hukum. Ingat, hukum itu akan mengantarkan dalam perilaku kita keseharian. Hukum, menetapkan hukum akan terlihat dari kehidupan kita keseharian.
Makanya penting kita tafakuh fid din. Tafakuh fid din. Umar bin Al-Khattab mengatakan tafaqahu, jadilah anda tafakuh qabla an tusawwidu atau tasudu, sebelum anda menjadi siyadah, sayyid, tuan. Jadi tafakuh heula mata tah barudak di dia tafakuh heula saacan jadi tuan, sayyid. Tuan teh berarti yang dipertuakan. Tafaqahu qabla an tusawwidu, kata Umar. Tafakuhlah kalian sebelum menjadi sayyid. Maksudnya naon? Engke geus dikolotkeun gitu. Baik di keluarga, di masyarakat mah hese. Rek ngaji kita hese. Betul ya? Kalau kita sudah dituakan sulit. Kita jadi RT, kita jadi RW, kita jadi kades, hese rek ka masjid teh. Kenapa? Sibuk. Sibuk di mana? Masyarakat. Kalau sudah dituakan itu, kalau sudah dianggap senior itu tidak mudah ya. Nanti kita ingin belajar thalab ilmu tidak mudah. Nah, ibu bapak ikhwatul iman, sebelum nanti itu ya kita belajar untuk tafakuh fiddin. Belajar terus. Ustaz dabe tos sepuh. Kumaha mun gitu? Apalagi gitu. Apalagi kalau usia kita sudah lewat usia muda. Harus banyak lagi belajar. Kenapa? Para sahabat belajar juga di waktu tua. Bu, Pak, Rasul belajar Quran usia berapa? Belajar Quran. Belajar Quran 40 tahun. Eleh ku ibunya. Ibu mah belajar sejak usia SD. Kamu ya santri. Artinya terus gitu. Usia 40 tahun baru belajar Quran. Berapa lama Nabi belajar Quran? 23 tahun. Kita baru belajar berapa tahun tafsir ini? Kan acan, maka santai saja. Kita ambil ini 23 tahun ya. 23 tahun berarti sekarang kalau umur saya 17 tahun, 17 tahun. Usia 17 tahun tambah 23 berapa? Oh, usia itu sudah semuanya sudah mumpuni. Maka belajar yang benar terus istiqomah ya. Istiqomah. Baik, itu contoh ya. Teruskan ini panjang. Wal mahdzuru mubahan. Dari haram jadi mubah. Dari haram jadi mubah, sok emutan. Nanti diskusi, tapi bukan di sini ya, diskusi di luar. Ini kira-kira contohnya apa? Karena ini panjang kalau dibahas dari kajian usul fikih. Terus wala yakunu dzalika illa fil amri wan nahyi wal hadzri wal itlaqi wal man'i wal ibahati. Itu semua di dalam hal perintah dari Allah atau Rasul, larangan, sesuatu yang kotor, haram, secara mutlak, mubah, dalam hukum. Ini semuanya dalam hukum, adanya nasih mansuh dalam hukum, ingat, dalam hukum. Terus fa ammal akhbaru fala yakunu fiha nasikhun wala mansukhun. Adapun akhbar, berita dalam Quran, kisah-kisah dalam Quran itu tidak ada yang namanya nasih mansuh. Itu ayatnya. Jadi adanya nasih mansuh di mana? Di perintah dan larangan. Dalam perintah dan larangan itu ada nasih mansuh. Ya, paham ya? Perintah dan mau Quran mau hadis. Dua ini ya, karena sumber kita dua. Dalam Quran kalau ada perintah larangan itu ada. Tapi kalau akhbar, berita, tidak ada namanya nasih mansuh. Harus dipaham itu ya. Berita, contohnya apa berita? Ya kisah lah. Kisah para nabi, kisah orang terdahulu, kisah. Tidak ada namanya nasih mansuh. Istamir. Wa asl naskhi min naskhil kitabi. Asal nasah itu nasah dari Alkitab, maksudnya Al-Quran. Wa huwa naqalahu min naskhi nuskhatin min nuskhatin ukhra ila ukhra ila ghairiha. Oh ya, ila itu nya gitu. Benten kadeknya. Jadi menukilkan dari satu naskah kepada yang lainnya. Terus fakadzalika ma'na naskhil hukmi ila ghairihi. Jadi kalau tadi dinukil atau dipindah dari satu ke yang lainnya, ini juga makna nashul hukmi, hukum ini ke hukum yang lain. Terus
innama huwa tahwiluhu wa naqlu ibadati ila Ibarah. ibadah. Oh ibadah dia. Ibarah. Di sini ibarah. Naqli ibarah ibadati. Terus ila ghairiha. Terus Wa sawa'un naskhi wasawa'un naskhu wasawa'un naskhu hukmiha au khattiha. Sama saja baik dinasah hukumnya atau khat yang tadi tilawah yang tadi. Terus idh hiya fi kilta halataiha mansukhat. Itu dalam wilayah mansukh. Pokoknya mau hukumnya mau tilawahnya wilayah mansukh. Terus sakit gede. Wa amma ulama'ul usuli fakhtalafat ibaratuhum fi haddin naskhi. Adapun ulama usul fikih ikhtilaf tentang batasan nasah. Nah, jangan aneh. Ini ya, ulama usul ikhtilaf dalam had batasan nasikh mansukh teh kumaha gitu. Bagaimana kau menasih Quran ke Quran, menasih Quran ke hadis, atau dibalik hadis menasah Quran, itu kan panjang pembahasan. Tapi intinya tetap ya ada peristiwa yang ini. Istamir. Wal amru fi dzalika qaribun lianna ma'na an-naskh asy-syar'i ma'lumun 'inda al-ulama'i wa lakhasa ba'duhum annahu raf'ul hukmi bidalili syar'iyyin mutaakhirin. Ini yang dimaksud nasih. Karena makna nasah menurut syar'i itu dimaklumi oleh ulama, dan ringkasnya ini apa itu nasih? Nah ini raf'ul hukmi bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Tanya buludan. Nanti ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan nasah. Kalau tadi kan secara bahasa. Kalau ini an-nasakh syar'i. Tadi secara lughah. Sekarang secara syar'i. Apa? Raf'ul hukmi, mengangkat hukum, tapi bidalilin syar'iyyin mutaakhirin, dengan dalil syara' yang kemudian, yang terakhir gitu ya. Terakhir. Fandaraja fi dzalika naskhil akhfi bil akhafi bil akhaf tasydid isim tafdil. Akhafi naskhul akhafi bil athqali. Jadi nanti nasah dari yang ringan jadi berat, dari yang ringan jadi berat gitu. Tapi berat itu jadi na'ti bi khairin minha tetap. Terus wa aksuhu atau sebaliknya, dari yang berat diganti menjadi yang ringan, seperti sholat. Sholat awalnya kan bukan 5 waktu ketika Isra Mi'raj. Nah itu diganti, peristiwa itu diganti. Dari yang berat 50 waktu jadi 10, turun jadi 5 waktu sholat. Itu kan perbincangan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Di langit ke-6 berbincang-bincang, Nabi naik lagi ke langit untuk meminta rukhsah. Nah itu dari yang berat menjadi ringan. Terus wan naskhu la ila badlin. Terus wa amma tafasilu ahkamin naskhi wa dzakara anwa'ahu wa dhikru anwa'ihi wa syurutihi famabsutun fi fanni usulil fiqh. Terus dijelaskan gini. Adapun rincian-rincian hukum nasakh, wa amma tafasilu ahkamin naskhi, dan adapun rincian-rincian hukum nasikh mansukh, wa dzikri anwa'ihi, dan penyebutan jenis-jenis nasakh mansukh, wa syurutihi, dan syarat-syaratnya, famabsutun, terbentang luas, fi fanni usulil fiqhi, dalam fan itu disiplin ilmu usul fikih. Jadi beliau tidak menjelaskan,
Tidak menjelaskan apa itu nasikh mansuh. Tidak menjelaskan panjang lebar. Maka kembali ke yang tadi, silahkan saja dicari tentang itu. Jadi intinya sama ya. Dalam bab ini nasikh mansuh itu yang terpenting kita yakini na'ti bi khairin minha au misliha. Dan Allah qadirun, maha kuasa atas segala sesuatu. Di bawah itu menjelaskan tentang ada 2 orang membaca qara'a rajulani suratan. Ada 2 orang membaca surat aqra'ahuma Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada 2 orang itu satu bacaan itu, dan kemudian mereka berdua membaca ayat tersebut dan beliau qiyamul lail, salat. Mereka berdua, bukan beliau. Mereka berdua salat qiyamul lail, salat malam. Tapi ternyata tidak mampu untuk mengucapkan satu huruf pun. Maka ketika waktu pagi hari, ini mereka pergi ala Rasulillah, fadzakaru dzalika, lalu disebutkan tentang hal itu. Maka Rasul bersabda, innaha mimma nusikha au unsiya. Itu ayat di antara ayat yang dinasakh atau dilupakan. Falhau anha, tinggalkan saja yang tadi. Berarti ada ya. Sahabat baca itu pas qiyamul lail lupa. Besok harinya datang ke Nabi, kenapa terjadi ini? Ternyata dilupakan. Berarti ada yang seperti itu. Maka Az-Zuhri membaca manansakh min ayatin au nunsiha. Ya, itu contoh ya. Tapi dalam sanadnya ada Sulaiman bin Arqam, dhaif. Hadis ini dhaif. Ada Sulaiman bin Arqam. Dah beres itu dulu ya. Insyaallah pertemuan berikutnya beri tanda au nunsiha. Tadi kan manansakh min ayatin, satu penggalan itu pakai stabilo Pak U. Yang tadi yang di awal manansakh min ayatin, yang berikutnya qauluhu ta'ala au nunsiha. Ini beri stabilo nunsihanya. Ini kan penggalan-penggalan cara tafsirnya. Berikut nanti terakhir. Ini beri tanda, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Cukup sampai di sini. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.